Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. HSG Generasi Pemimpin Cemerlang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses selalu, Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ayah bunda dan ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana saumnya hari ini? Lancar? Nah, kalau saumnya lancar hari ini, gimana tarawihnya lancar juga kah? Atau ada yang bolong-bolong salat tarawihnya, atau ada yang diam-diam ketika sujud tarawihnya langsung lari misalkan, atau yang tidak sama sekali tarawih. Nauzubillah. Semoga ananda semuanya senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan suci Ramadan agar pahala kita nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda dan ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah dengan Ustadz Ivan ya. Hari ini insya Allah Ustadz akan menyampaikan tentang puasa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah berkah karena sunnah. Nah, ananda semuanya, di bulan suci Ramadan ini, selain kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga ibadah kita. Nah, kita juga harus mengetahui kalau ibadah kita ini sebenarnya sudah sesuai ataukah tidak dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika di bulan suci Ramadan. Nah, kalaulah ibadah kita sudah sesuai sunnah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kira-kira puasa dan tarawihnya atau ibadah-ibadah yang lainnya, ananda semuanya sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul atau tidak? Sudah ya? Baik, insya Allah sudah ya, Alhamdulillah. Nah, kalaulah ananda semuanya sudah melakukan aktivitas atau ibadahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, nah maka di sini Ustadz akan menjelaskan mengenai tentang salah satu ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan sebelum kamu, ya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ananda semuanya, kalaulah kita sudah mengetahui tentang perintah puasa atau tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan, nah kira-kira ananda semuanya ini sudah berapa kali melaksanakan puasa? Atau ada yang sudah beberapa tahun, atau yang Ustadz baru melaksanakan tahun ini karena tahun ini baru belajar puasanya 1 hari full, atau baru belajar puasanya 1 bulan penuh. Nah, kemarin-kemarin Ustadz banyak yang bolong karena lapar, karena haus Ustadz di jam 12-nya, atau misalkan karena Ustadz gak bisa ngebedain azan zuhur sama azan maghrib misalkan. Nah, ya maka di tahun ini baru melaksanakan misalkan, ya tidak apa-apa. Nah, sekarang ini Ustadz coba akan menyampaikan puasa ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz akan membahas tentang gimana sih puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kira-kira apa aja yang dilaksanakan sama Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. Nah, kita lanjut ke slide yang pertama. Nah, ayah bunda dan anda semuanya, ada beberapa hal yang akan Ustadz bahas di sini. Yang pertama, perintah puasa. Nah, tadi sudah mendengar ya di mukadimah perintah puasa itu seperti apa. Nanti Ustadz jelaskan lebih rinci. Ada juga tentang manfaat puasa. Nah, apa sih kira-kira manfaat
kita berpuasa, manfaat bagi diri sendiri atau manfaat bagi keluarga atau manfaat bagi teman. Nah, kira-kira manfaatnya seperti apa sih kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Nah, yang ketiga juga kita akan mengetahui di sini kebiasaan Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kebiasaan kita di bulan suci Ramadan tahun ini belum sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya, nah, nanti kita bisa mengetahui dari apa yang akan Ustadz sampaikan. Nah, kira-kira dari kebiasaannya tinggal dilihat saja Ananda semuanya, kira-kira sudah sesuai tidak dengan apa yang Rasulullah kerjakan di bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama itu ada juga berniat, ada sahur, berbuka, perbanyak ibadah dan juga itikaf. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan Rasul yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa praktekkan, lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Slide tentang perintah berpuasa atau perintah puasa. Nah, di mukadimah Ustadz sudah sampaikan perintah puasa itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Nah, Ananda semuanya atau ayah bunda kira-kira sudah menjadi orang yang beriman atau tidak? Ya, apa Ustadz iman itu? Nah, ada yang belum tahu iman itu apa? Nah, sudah tahu semuanya ya. Nah, iman itu Ananda semuanya, iman itu adalah percaya. Percaya ke siapa Ustadz? Nah, di sini biasanya Ananda semuanya sudah belajar mengenai tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu yang ada 6 itu adalah hal-hal yang harus kita percayai, yang harus kita imani. Nah, yang pertama ada iman kepada Allah. Nah, kita harus percaya akan adanya Allah. Kita harus percaya bahwa kita hidup di dunia ini tidak tidak hadir atau tidak bisa hidup tanpa aturan Allah. Kita ini hidup di dunia ini itu atas ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita hidup di dunia ini atas kehendak diri kita sendiri. Nggak bisa ya. Semuanya juga ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan, ya. Seperti misalkan handphone. Handphone juga ada yang menciptakan. Makanya tidak tidak bisa satu hal itu di dunia ini ada dengan sendirinya. Begitupun kita sebagai manusia nih. Kita sebagai manusia nggak mungkin ada di dunia ini atas kehendak sendiri. Kita ada di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama kita harus iman kepada Allah. Yang kedua ada iman kepada malaikat, ketiga ada iman kepada Rasul, yang keempat ada iman kepada kitab, yang kelima ada iman kepada hari akhir, dan keenam ada iman kepada qada dan qadar. Nah, Ananda semuanya, kalaulah tadi kita dituntut untuk beriman kepada yang 6 tadi, salah satunya adalah iman kepada Allah. Kita harus percaya akan adanya Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang mengatur kita. Kita harus percaya itu. Nah, kalau kita sudah percaya, Ustadz, aku udah percaya kalau Allah itu ada. Ustadz, aku sudah percaya kalau Allah itu yang mengatur seluruh alam di dunia ini. Nah, maka Ananda semuanya, kalaulah sudah mempercayai Allah sebagai Tuhan kita yang satu, maka kalau kita sudah percaya, setiap apa yang Allah perintahkan harusnya kita laksanakan. Karena itu bentuk dari kewajiban dan bentuk dari kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah melarang sesuatu, kita pun harus mengikutinya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ialah perintah saum atau perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya yang dimana kegiatan atau perintah puasa ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat-umat di zaman dahulu, termasuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad dan juga para sahabat mengetahui bahwa Allah memerintahkan puasa, para sahabat juga seiring bertanya-tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
kalau kita melakukan puasa berapa hari kira-kira? Kata Allah jawabannya apa? Yang pertama kali Allah sampaikan adalah semampu kalian aja. Semampu kalian saja. Kalau mau 1 hari, 2 hari, 3 hari silahkan. Kata Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juga, ayyaman ma'dudat. Kata Allah, silahkan itu segimana enaknya saja, sekuatnya saja. Seperti mungkin ananda semuanya yang sekarang masih berlatih, yang masih berlatih berpuasa. Misalkan Ustadz baru puasanya sampai azan zuhur, buka terus dilanjut lagi, nggak apa-apa. Karena yang namanya puasa itu memang latihan, berlatih. Para sahabat juga berlatih waktu itu. Ketika diperintahkan berpuasa, para sahabat berlatih berpuasa, sehingga tidak terasa ternyata sudah 1 bulan berpuasa. Sehingga kalau para sahabat tidak puasa, aneh rasanya. 1 hari tidak puasa, 1 hari tidak menahan dahaga, lapar, haus dan sebagainya, serasa ada yang kurang dalam hidup ini. Makanya seiring berjalannya waktu, para sahabat juga terbiasa untuk berpuasa. Nah, jadi perintah berpuasa ini bukan hanya untuk kita ya, Anda semuanya. Perintah berpuasa ini untuk seluruh umat muslim di dunia. Bahkan bukan hanya pada zaman ini, tapi pada zaman-zaman dahulu. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan tadi, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kalau kita berpuasa, tujuannya agar apa? Nah, tujuannya selain tadi membiasakan agar kita bisa, yang namanya puasa itu kan kita bisa menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu agar tidak marah, tidak gampang marah kepada orang lain atau kepada siapapun. Nah, tujuan berpuasa itu adalah bertakwa, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa Ustaz takwa itu? Takwa itu senantiasa menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Atau kalau bahasa mudahnya, takwa itu adalah merasa takut. Takut terhadap siapa Ustaz? Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perintah Allah, kalau kita sudah percaya tadi ya, kalau kita sudah beriman, maka harus senantiasa diikuti apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah haramkan atau apa yang Allah larang di kehidupan kita. Nah, kira-kira Ananda semuanya sudah termasuk orang yang beriman atau belum? Ananda semuanya sudah bisa menjalankan perintah Allah atau belum? Minimal yang berpuasa. Sudah? Insya Allah sudah ya. Nah, lalu selanjutnya, Ananda kira-kira sudah termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak? Nah, dengan menjalankan puasa, Ananda semuanya sudah bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, minimal dengan satu perintah Allah ini, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Oke, lanjut Ananda semuanya. Di slide selanjutnya adalah manfaat kalau kita berpuasa. Nah, manfaatnya kalau kita berpuasa, yang pertama itu menumbuhkan rasa empati. Kalau kita berpuasa itu, Ananda semuanya, ketika kita berpuasa kita bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh kita dan juga oleh orang lain. Misalkan ada orang-orang yang buka puasa pun sulit karena dia tidak punya uang, karena dia sulit untuk mencari uang dan sebagainya. Maka di bulan suci Ramadan ini harapannya ketika Ananda berpuasa, Ananda semuanya bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berbagi, tolong menolong terhadap sesama umat muslim. Selanjutnya, kita bisa menjadi orang yang mandiri kalau kita berpuasa. Misalkan dari mulai kita berpuasa menahan dahaga, menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan juga ketika kita aktivitas lainnya, maka itu bisa menumbuhkan sifat mandiri terhadap diri kita pribadi. Mandirinya dengan apa? Misalkan dengan ketika sahur. Ya, ketika Ananda semuanya sahur, Ananda semuanya tidak dibangunkan lagi sama orang tua karena sudah terbiasa bangun malam jam 2, jam 3 atau jam 4. Nah, juga Ananda semuanya sudah terbiasa dengan sholat tarawih tanpa harus disuruh-suruh lagi sama ayah bundanya misalkan. Nah, bisa jadi seperti
bisa jadi seperti itu, bisa menjadi orang yang mandiri kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah bisa menjadi orang yang bisa mengontrol diri kita dari mulai ucapan kita, jangan sembarangan, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata kasar. Terus dari mulai hawa nafsu kita, jangan mudah marah sama orang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu syurga. Nah, baik, itu Anda semuanya manfaat kalau kita berpuasa. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini Ustadz hanya cantumkan 3, oke? Nah, maka mulai sekarang harus giat berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya ini kebiasaan-kebiasaan Rasul ketika berpuasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berniat kalau mau puasa. Nah, niat itu penting Anda semuanya. Kita meniatkan diri kita untuk sholat, meniatkan diri kita untuk berpuasa, itu amatlah penting. Kenapa? Karena dengan niat itu ibadah kita bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Hafsah. Nah, maka adik-adik semuanya atau anda semuanya, kita ketika ingin berpuasa biasanya selepas sholat tarawih itu biasanya dibimbing oleh imam untuk sama-sama membacakan niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau berpuasa besoknya Rasulullah senantiasa berniat di malam harinya. Nah, kira-kira yang masih terlewat niatnya di malam harinya siapa? Ayo. Nah, kalau yang masih ada yang terlewat, nah mulai diperbaiki malam hari ini. Jangan lupa untuk ikut sholat tarawih dan senantiasa ikut sholat tarawihnya sampai akhir, sampai baca niat bareng-bareng yang dipimpin oleh imam. Seperti itu ya. Nah, baik, anda semuanya, kita lanjutkan ke kebiasaan Rasul yang kedua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa senantiasa memulainya dengan sahur. Apa itu sahur? Sahur itu adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum berpuasa. Ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anda semuanya, jadi kalau sahur itu bukan hanya tentang telat atau tidak atau makan sahur atau tidak, ya, tapi sahur itu adalah kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalamnya ada keberkahan. Bukan berarti Ustadz aku mah enggak sahur juga kuat sampai maghrib, sampai azan maghrib. Nah, bukan masalah itu anda semuanya, tapi dalam sahur itu ada yang namanya keberkahan yang bisa kita ambil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jangan sampai meninggalkan sahur, ya, walaupun anda semuanya sudah kuat atau kuat tanpa sahur. Nah, bukan karena itu, tapi karena di dalam sahur itu tadi ada keberkahan. Mau dapat berkah semuanya? Mau ya? Mau. Alhamdulillah. Maka dari itu yang pertama tidak boleh meninggalkan sahur. Nah, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika sahur adalah mengakhirkan, ya, mengakhirkan sahur, ya. Biasanya Rasulullah sahur itu di jam-jam ketika akan sholat subuh. Nah, seperti itu. Maka itu salah satu sunnah juga mengakhirkan sahur. Seperti itu. Gitu ya anda semuanya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide yang dimana ini adalah kebiasaan Rasul juga di bulan suci Ramadan, senantiasa berbuka puasa. Nah, karena tadi puasa itu adalah menahan lapar, haus, menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, mulai momen terbenamnya matahari itulah ketika azan maghrib kita semuanya atau semua umat muslim diwajibkan untuk berbuka, diwajibkan untuk berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka senantiasa mengajarkan 3 hal ini. Nah, Rasulullah itu membiasakan dirinya untuk senantiasa berdoa terlebih dahulu ketika berbuka puasa.
doanya bisa pakai Allahumma lakasumtu, itu boleh, atau pakai doa-doa yang lainnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga boleh. Nah, jadi ketika azan maghrib, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, meminta ampun, meminta syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena di hari itu Rasulullah atau kita semuanya masih diberikan kenikmatan untuk senantiasa berpuasa. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, Rasulullah itu menu berbukanya beda dengan menu kita, ya. Menu kita berbuka puasa itu biasanya ada bala-bala, ada apalagi gehu, ada apalagi tahu tahu bulat, misalkannya tahu gejrot, cireng. Nah, itu kalau menu berbuka kita ya. Kalau menu berbuka Rasulullah tidak seperti itu. Menu berbuka Rasul itu senantiasa Rasulullah berbuka dengan yang manis-manis, yakni dengan kurma. Nah, ini buah kesukaan Rasulullah ya, dan juga dengan air putih. Ya, Rasulullah menu berbukanya hanya dua itu, air putih dan juga kurma. Nah, adik-adik semuanya, ananda semuanya, kira-kira yang sudah membiasakan ini siapa, ayo? Yang sudah membiasakan berbuka dengan air putih dan juga dengan kurma siapa? Nah, kalau yang sudah membiasakan dengan hal itu, maka ananda semuanya sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuka dengan air putih dan juga kurma. Nah, seperti itu ya, adik-adik semuanya. Jadi kalau sekarang menu berbukanya itu berbeda dengan Rasul. Misalkan kalau kita mah hanya berbukanya ada tambahan tadi goreng-gorengan dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mau dapat pahala sunnah, nah maka minimal ada air putih dan juga kurma 3 biji, itu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makan dulu kurma, minum air putih. Setelah itu tidak makan nasi. Setelah itu tidak makan yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah senantiasa menyegerakan berbuka. Kenapa Rasulullah menyegerakan berbuka, Ustadz? Karena waktu berbuka itu berbarengan dengan waktu sholat maghrib, sholat 5 waktu, yang dimana itu hal yang wajib. Nah, maka jangan sampai ketika kita buka puasa kita makannya terlalu banyak sampai kita meninggalkan atau mengakhirkan sholat maghrib. Ya, tetap diutamakan sholat 5 waktunya karena itu juga ada pahala di sana. Begitu ya. Jadi ada 3 hal tadi: doa berbuka, dan juga Rasulullah senantiasa minum air putih dan juga kurma, dan juga senantiasa menyegerakan berbuka dan bersiap bergegas untuk pergi ke masjid dan melaksanakan sholat maghrib. Seperti itu. Nah, ananda semuanya, selanjutnya nih ada kebiasaan Rasulullah adalah memperbanyak ibadah kalau di bulan suci Ramadan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bulan Ramadan saja ibadahnya sudah banyak, ibadahnya juga sudah hebat. Sampai dalam hadis itu kakinya bengkak-bengkak kalau sholat itu. Kenapa? Saking khusyuknya, saking Rasulullah itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ditambah kalau di dalam bulan suci Ramadan, yang dimana setiap amalan kita, setiap kebaikan kita, setiap ibadah kita itu akan dilipat gandakan pahalanya, dan pahalanya insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah senantiasa memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di malam hari. Ibadah-ibadah yang dilakukan di malam hari, ada sholat tarawih atau qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam ya. Nah, sholat tarawih itu atau tarawih itu adalah artinya ketenangan atau tenang. Jadi tarawih itu tenang, sholat yang dilaksanakan dengan ketenangan. Jadi kalau ada yang sholat tarawihnya itu cepat, ya, jangan sampai bukan dalam waktu 1 menit misalkan sudah selesai, atau misalkan seperti yang viral-viral di media sosial ya, yang bacaan Al-Fatihahnya cepet. Nah, itu makanya dipertanyakan, ya apakah itu sholat tarawih atau tidak, atau kira-kira dapat pahala dari Allah tidak, atau kira-kira sudah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum ya, kalau sholatnya seperti itu. Nah, kalau dari Rasul, tarawih itu adalah ketenangan atau tenang, sholat yang dilaksanakan dengan tenang. Makanya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ketika melaksanakan sholat tarawih. Sering melaksanakan sholat tarawih ananda semuanya? Gak ada yang kelewat ya?
Nah, jangan sampai terlewat karena itu pun berpahala. Apalagi di bulan Ramadan ya, pahalanya dilipat gandakan. Selanjutnya ada sholat tahajud. Siapa yang sudah biasa sholat tahajud, acungkan tangan? Ada? Ada ya? Nah, insya Allah ada ananda semuanya. Nah, kalau yang sudah terbiasa sholat tahajud di bulan suci Ramadan, sudah terbiasa, sudah tidak harus mengulang lagi karena memang sudah jadi kebiasaan sholat tahajudnya. Jadi jangankan di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan sebelumnya saja ananda semuanya sudah dibiasakan untuk sholat tahajud, dan pahalanya luar biasa sholat tahajud itu. Doa kita ketika sholat tahajud itu adalah doa yang mustajab, doa yang pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya perbanyak ibadah ketika di bulan suci Ramadan, bukan hanya dengan salat tarawih dan salat tahajud, dengan tadarus, dengan senantiasa berbagi, ya, juga dengan senantiasa melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib, dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat duha dan sebagainya. Nah, yang terakhir, ananda semuanya, kebiasaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah beritikaf. Apa itu itikaf, Ustadz? Ada yang tahu sebelumnya itikaf itu apa? Atau ada yang sudah melaksanakan? Kira-kira itikaf itu apa? Atau ada yang sudah terbiasa dengan itikaf kalau bulan suci Ramadan? Kira-kira sudah terbiasa ya? Nah, sudah terbiasa. Nah, kalau ada yang belum mengetahui apa itu itikaf, itikaf itu adalah aktivitas berdiam diri di masjid. Jadi aktivitasnya semuanya dilakukan di masjid, mau sholat sunnahnya, mau tadarusnya, atau kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang dilaksanakan, tentunya semuanya aktivitasnya hanya ada di masjid. Nah, ini juga kegiatan yang sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan ketika bulan suci Ramadan. Ketika 10 malam terakhir, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan itikaf. Nah, di 10 hari terakhir juga di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa nama malam itu? Ada yang tahu? Nah, malam itu namanya adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik, malam yang lebih mulia daripada seribu bulan. Jadi kalau ananda semuanya melaksanakan itikaf, melaksanakan kegiatan yang semuanya dilakukan aktivitasnya di masjid, maka siapa tahu kita nanti mendapatkan pahala atau kebaikan yang sama dengan malam Lailatul Qadar, atau yang lebih baik daripada seribu bulan. Nah, ayah bunda dan anak-anak semuanya, itu kebiasaan-kebiasaan Rasul yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya masih banyak Anda semuanya aktivitas yang Rasulullah sampaikan, namun karena terbatasnya waktu, itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan, yakni kebiasaan-kebiasaan Rasul ketika di bulan suci Ramadan, atau puasanya ala Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu agar tidak marah dan sebagainya, tapi Rasulullah juga senantiasa menghiasi bulan suci Ramadannya dengan aktivitas atau ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, ada ibadah Rasulullah itu senantiasa beritikaf. Rasulullah senantiasa memperbanyak ibadah dengan sholat tarawihnya, dengan sholat tahajudnya, dengan tadarusnya, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan jangan sampai lupa bahwa di bulan suci Ramadan Rasulullah juga tak lupa untuk senantiasa tadi melaksanakan hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Nah, ananda semuanya, setelah tadi Ustadz sampaikan, kira-kira mau nggak ananda semuanya menjadi pribadi yang meningkatkan iman dan takwanya di bulan suci Ramadan? Mau ya? Mau, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah, ananda semuanya, dari apa yang tadi sudah Ustadz jelaskan mengenai tentang puasa ala Rasulullah, ibadah berkah karena sunnah. Jadi kalau apa yang Ustadz sampaikan ini semoga bisa menjadi
wawasan bagi ananda semuanya, pengetahuan bagi ananda semuanya bahwa di bulan suci Ramadan itu ternyata banyak aktivitas yang Rasulullah sampaikan. Di bulan suci Ramadan atau ketika berpuasa, kita itu tidak dianjurkan untuk memperbanyak hal-hal yang sia-sia, tapi untuk memperbanyak hal-hal yang memberikan dampak baik bagi kita, dan juga tentunya itu adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda dan ananda semuanya, di slide terakhir ini ucapan terima kasih jazakallah khair kepada ayah bunda dan ananda semuanya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda semuanya yang puasanya sampai hari ini masih full sampai maghrib, dari tadi terbit fajar sampai terbenamnya matahari, Ustadz ucapkan hebat. Ustadz acungkan 4 jempol, kalau bisa kelihatan sebenarnya Ustadz acungkan nih 4 jempol untuk ananda semuanya yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu sebelum kita tutup, semoga di bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah kita, baik ibadah puasanya, ibadah sholatnya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga lewat bulan Ramadan ini kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ayah bunda dan anda semuanya, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila Ustadz selama mengajar ada salah-salah kepada anda semuanya. Ustadz mohon maaf. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semuanya tadi bisa menjadi orang atau pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.